Di video kali ini kita akan membahas 5 aplikasi terbaik di tahun 2020 yang dapat berguna untuk meningkatkan produktivitas kita. Tanpa perlu berbasa-basi, langsung kita mulai dari yang pertama. ActionBox. ActionBox merupakan aplikasi yang dibuat oleh Google yang rilis pada bulan Mei tahun 2020. Walaupun masih baru, aplikasi besutan Google ini sangat berguna untuk menjadikan Google Assistant kita yang normalnya memberikan perintah dengan menggunakan suara, kini bisa membuat widget yang berisikan perintah suara ke aplikasi Google Assistant tersebut. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak ingin ribet berbicara dengan Google Assistant secara langsung. Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Kita tinggal masukkan perintah suara yang sering kita ucapkan pada Google Assistant. Misalkan, di sini saya memasukkan perintah menyalakan kamar. Pilih gambar widget dan namanya. Kemudian tinggal kita tambahkan widget baru yang sudah kalian buat di menu depan smartphone kalian. Selain itu kita juga bisa memasang alarm, mengirim pesan, dan apapun itu yang sering kita lakukan pada Google Assistant. Walaupun tergolong masih baru, kedepannya saya berharap aplikasi ini mendapatkan upgrade tambahan fitur oleh Google. Aplikasi yang kedua adalah Super Status Bar, yang sesuai dengan namanya yaitu Super. Di mana di aplikasi ini kita dapat membuat status bar kita mengontrol kecerahan layar dengan cara menggeser bagian atas dari status bar kita. Selain dapat mengatur kecerahan layar, kita juga bisa mengontrol volume hingga mematikan layar dengan berbagai gestur yang disediakan. Aplikasi ini juga dapat mengganti style status bar kita dari Android 10 hingga iOS. Kita juga bisa menentukan ikon yang tampil sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memunculkan sisa baterai ke dalam bentuk garis lurus di bagian atas status bar kita. Kita juga dapat mengatur garisnya, baik itu warna, posisi, hingga ketebalan. Yang menjadi catatan, aplikasi ini memang gratis, tersedia di Play Store. Namun, jika kita ingin menggunakan fitur lengkapnya, kita harus membeli versi premiumnya seharga Rp24.999. Walaupun terdapat versi premiumnya, menurut saya, yang versi gratisnya sudah lumayan bagus. Tapi kalau kalian mau lebih, silakan di-upgrade ke premium. Selanjutnya, Ultra Volume. Di antara kalian ada tidak yang pernah ingin menambah atau mengurangi volume HP, tapi slidernya itu terlalu jauh di atas? Terus, pakai HP-nya satu tangan lagi? Nah, aplikasi ini adalah jawabannya. Di sini kita bisa menentukan sendiri posisi slider volumenya, mau di sebelah kiri atau di kanan. Dan menurut saya, posisi yang paling nyaman itu adalah yang paling dekat dengan tombol volume. Jadi pada saat ingin menggeser slider volumenya, jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian di aplikasi ini juga terdapat skin slider volume yang bisa kita pilih sepuasnya. Apabila kita bosan, tinggal kita ganti saja. Dan tentu saja ada versi Pro-nya seharga Rp30.000. Yang selanjutnya ada Download Progress Plus. Aplikasi ini cocok bagi kalian yang sering mengirim atau mendownload file di internet. Biasanya saat mendownload, tidak jarang dari kita membuka panel notifikasi untuk melihat proses downloadnya. Dengan aplikasi ini, proses download yang tersembunyi di notifikasi akan ditampilkan di layar depan, tepatnya di bagian atas dari status bar kita. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membuka panel notifikasi untuk melihat prosesnya. Selain mendownload file, aplikasi ini juga dapat menampilkan proses pengiriman Bluetooth, penyalinan file, dan apapun itu yang memiliki loading proses di panel notifikasi. Di menu pengaturannya, kita bisa mengatur bentuk prosesnya, baik itu berbentuk garis hingga persentase cycle atau lingkaran seperti ini. Bisa juga mengatur posisi garisnya, ketebalan, dan lainnya. Yang kelima, Screen Schedule dan Rotasi Manager. Dua aplikasi ini memiliki interface yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Screen Schedule untuk mengatur kecerahan layar pada tiap aplikasi, sedangkan Rotasi Manager mengatur rotasi layar setiap saat kita membuka aplikasi tersebut. Kemudian di aplikasinya, masing-masing kita bisa mengatur secara bebas rotasi dan brightness atau kecerahan layar dari tiap aplikasi yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini sangat cocok bagi kalian yang tidak mau ribet masuk ke quick setting untuk mengatur auto rotasi dan menggeser slider brightness.
Jadi seperti itu 5 atau mungkin 6 ya. Soalnya screen schedule dan rotasi manager saya jadikan satu sesi. Ya intinya kurang lebih seperti itu aplikasi pilihan saya untuk kalian. Mana yang terbaik, mana yang kalian suka, silakan di-download dan dicoba sendiri pengalamannya. Akhir kata saya Ikhwan undur diri, wassalam.